Selamat pagi Pak Amir. Oke, selamat pagi Pak Stef. Bisa saya minta waktunya untuk ngobrol? Boleh. Begini Pak, murid saya di kelas itu ketika saya memberikan tugas cenderung malas dan tidak mau mengerjakan, bahkan tidak mengumpulkan tugas. Siswa di kelas ya Pak? Ya. Sudah berlangsung berapa lama itu Pak? Sudah lama. Sudah lama? Ya. Kira-kira menurut Pak apa tuh hambatannya sehingga banyak murid tidak kumpulkan tugas? Ya, hambatannya itu cenderung mereka malas, kemudian mereka sulit menyelesaikan soal-soal. Oh, itu ya yang Pak rasakan ya? Ya, padahal selama ini saya sudah cukup menjelaskan di kelas saat proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Dari diskusi kita ini kira-kira apa tujuan yang Pak harapkan dari komunikasi kita ini? Ya, kalau tujuan saya sangat berharap sekali ketika diberikan tugas mereka dapat mengumpulkan tugas tepat itu. Oh itu ya. Kalau Bapak sendiri mengajar mata pelajaran apa di sekolah? Kalau saya mengajar mata pelajaran fisika Pak. Fisika. Ada berapa kelas tuh Pak? Ada 6 kelas. 6 kelas ya baik. Nah dari 6 kelas itu ada berapa siswa itu? Itu kira-kira dari 6 kelas itu ada 200-an siswa. 200-an ya. Nah kalau misalkan dari 200 siswa itu Pak, kalau di presentasi ada berapa siswa kira-kira yang tidak kumpulkan tugas? Ya, dari 200 siswa itu kira-kira sekitar 25% saja yang mengumpulkan tugas. Oh berarti lumayan banyak juga Pak ya yang tidak kumpulkan tugas. Baik. Kalau dalam proses pembelajaran sendiri di kelas, kira-kira bagaimana tuh Pak proses pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Ya, kalau mengenai proses pembelajaran saya di kelas, untuk saya ya pada umumnya sama dengan guru-guru lain. Masuk mengajar, kemudian selesaikan materi, setelah itu bertanya kepada siswa apakah mereka paham atau tidak. Dan setelah itu kalau ada yang belum mereka pahami, ditanyakan, kalau tidak ada ya kita lanjut saja. Oh begitu Pak ya. Nah dalam proses pembelajaran itu kalau misalkan Bapak ada siswa yang tidak paham, kemudian siswa itu bertanya, bagaimana cara Bapak menjelaskan kalau ada anak yang bertanya tidak paham materi? Kalau siswa yang tidak paham pada saat saya mengajarkan materi tersebut, ya saya akan menjelaskan ulang lagi gitu. Untuk anak yang bersangkutan? Ya, untuk anak yang bersangkutan. Kemudian kalau yang bertanya ya saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak sampaikan itu berkaitan dengan ini ya, berkaitan anak yang tidak kerjakan tugas ya, mungkin mereka tidak paham cara mengajar. Terus tadi kan dari hambatan yang Bapak sampaikan tadi juga itu ada yang malas ya. Yang malas. Kira-kira apa tuh tindakan yang Bapak lakukan untuk siswa yang malas? Kalau peserta didik yang malas itu ya pertama tuh kita harus melakukan pendekatan, ya pendekatan, kemudian kita harus tahu apa sih yang menyebabkan dia malas. Iya. Setelah itu baru kita bisa adakan pendekatan yang lebih bagus lagi. Baik. Terus tadi ya juga ada saya dapatkan informasi dari Bapak ada hambatan dari orang tua ya. Kira-kira apa tuh tindakan yang akan Bapak lakukan berkaitan dengan hambatan ini? Kalau untuk orang tua ya cenderung mereka rata-rata kan petani di sini, jadi otomatis untuk dari segi ekonomi pasti rendah. Oke, baik. Nah dari rangkaian tindakan yang Bapak lakukan barusan cukup menarik sih, menarik sekali untuk saya. Nah, terus kalau misalkan dari masalahnya kan siswa jarang kumpulkan tugas ya, kira-kira apa solusi yang Bapak pikirkan sekarang yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk solusi yang saya lakukan untuk siswa yang malas, ya saya akan bekerja sama dengan teman, mungkin bagaimana caranya untuk menangani kasus seperti ini. Ya, salah satunya untuk yang malas ya kita harus melibatkan orang tua siswa ya, dengan wali kelasnya ataupun guru-guru mata pelajaran lain supaya
dari situ kita bisa paham penyebab dari malas anak tersebut. Iya. Bagus sekali itu Pak solusinya. Kalau untuk anak-anak yang ini yang tidak paham materi itu apa nanti solusi yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau untuk anak-anak yang tidak paham dengan materi, ya, pertama kita harus menjelaskan di mana titik tidak pahamnya pada materi tersebut. Misalnya ada indikator tertentu yang tidak bisa dia paham, di situ kita ulang lagi. Menjelaskan. Kemudian dari indikator itu kita perbanyak soalnya. Ya, kita buatkan soal-soal yang mudah supaya dia bisa mengerjakan. Masih ada Pak kira-kira solusi lain dari yang akan Bapak lakukan untuk memberikan semangat atau untuk meningkatkan anak-anak dalam mengumpulkan tugas? Masih ada yang lain? Ya, masih ada. Salah satunya itu yang kita mengontrol siswa. Mengontrol siswa, misalnya kita memberikan soal, kita tidak secara langsung melepas, tidak. Kita harus adakan pendampingan secara maksimal. Baik, cukup menarik Pak solusi yang akan Bapak lakukan. Nah, dari solusi yang Bapak sudah sampaikan tadi itu, tentu nanti ke depan akan banyak tantangan yang akan Bapak hadapi. Kira-kira siapa-siapa nanti yang akan Bapak libatkan untuk mendapatkan dukungan sehingga Bapak lebih mudah untuk merealisasikan dari solusi yang Bapak sampaikan tadi? Ya. Untuk mengatasi persoalan seperti itu, ya saya pasti melibatkan rekan-rekan guru saya. Ya. Dan juga termasuk Pak Amir juga bisa membantu kami dalam hal proses menangani masalah tersebut, khususnya dalam hal pendampingan murid-murid yang kurang paham. Baik, cukup menarik Pak ya. Oke, yang terakhir Pak, kira-kira komitmen Bapak untuk kedepannya seperti apa deh? Ya, kalau komitmen saya ke depannya, untuk saya secara pribadi, mungkin juga dari teman-teman guru, harus lebih aktif lagi dalam proses pelatihan. Salah satunya misalnya dengan mengikuti praktisi komunitas ini, karena di sini kita banyak sekali menemukan hal-hal baru dalam menangani kasus-kasus seperti ini, lebih khususnya dalam proses belajar mengajar di kelas. Baik. Ada lagi Pak komitmennya? Komitmen kedepannya harus lebih baik lagi. Seorang guru harus lebih tahu cara mengajar yang baik. Oke, cukup menarik Pak ya diskusi kita pada hari ini. Masih ada Pak yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup di sini lagi. Mungkin saya harus kembali ke kelas. Oke. Terima kasih Pak Stef. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi masalah yang Pak Stef dan dengan solusi yang disampaikan tadi dapat direalisasikan di kelas sehingga anak-anak yang malas tadi, yang malas kumpulkan tugas, bisa mereka termotivasi untuk melakukan tugas tepat waktu. Dan sekian Pak Stef ya. Oke, baik, terima kasih Pak.